Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara geografis, letak Indonesia sangat strategis baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Keadaan alam yang indah dengan segala keunikan flora dan fauna juga merupakan suatu kelebihan dari letak geografis Indonesia. Namun, banyaknya kelebihan letak wilayah Indonesia, masih banyak masyarakat yang tidak menyadari ancaman yang akan merugikan masyarakat Indonesia. Ancaman tersebut datang dari Laut Pasifik dan Laut Hindia. Apakah ancaman tersebut dan bagaimana dampaknya jika terjadi? El Nino Shoreham Oscillation atau yang biasa disebut El Nino dan IOD Indian Ocean Dipole atau biasa disebut dipole mode merupakan suatu fenomena iklim yang dapat menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia. Lalu, apa perbedaan dari kedua fenomena tersebut? Sebelum membahas kedua fenomena tersebut, kita harus memahami letak wilayah Indonesia, yaitu terletak di wilayah ekuator yang merupakan tempat pola aliran angin bergerak dari timur ke barat, atau biasa disebut angin pasat. Wilayah ini membuat variabilitas iklim di Indonesia sangat tinggi. Salah satu faktornya adalah ENSO, atau El Nino Shoreham Oscillation, merupakan interaksi antara atmosfer dan air laut di wilayah Samudra Pasifik. ENSO memiliki 3 fase, yaitu netral, El Nino, dan La Nina. Fase netral merupakan fase di mana angin pasat berhembus normal sehingga kolam hangat menyebar di Samudra Pasifik bagian tengah. Dampak dari ENSO fase netral tidak terasa oleh masyarakat. Fase El Nino merupakan fase di mana angin pasat melemah sehingga kolam hangat tidak dapat terbawa ke wilayah Samudra Pasifik bagian tengah hingga barat. Fase El Nino terdapat 3 intensitas, yaitu lemah, sedang, dan kuat. Pada intensitas lemah, dampak yang dirasakan hanya sebagian masyarakat di wilayah timur Indonesia. Pada saat El Nino, intensitas sedang dampak dapat dirasakan masyarakat bagian tengah hingga timur Indonesia. El Nino intensitas kuat, dampak yang dirasakan bisa dirasakan di seluruh wilayah Indonesia. Dampak yang ditimbulkan berupa kekeringan hingga kebakaran hutan. Fase La Nina merupakan fase di mana angin pasat menguat sehingga kolam hangat terbawa ke wilayah Samudra Pasifik Barat. Fase La Nina juga terdapat 3 intensitas, yaitu lemah, sedang, dan kuat. Pada intensitas lemah, dampak yang dirasakan hanya sebagian masyarakat di wilayah timur Indonesia. Pada saat La Nina, intensitas sedang, dampak dapat dirasakan masyarakat bagian tengah hingga timur Indonesia. La Nina intensitas kuat, dampak yang dirasakan bisa dirasakan di seluruh wilayah Indonesia. Dampak intensitas hujan menjadi tinggi sehingga mengakibatkan banjir hingga tanah longsor. Faktor lainnya adalah IOD atau Indian Ocean Dipole, biasa disebut juga dipole mode. Sama halnya dengan ENSO, yang membedakan hanya wilayah terjadinya. IOD terjadi di wilayah Samudra Hindia. IOD memiliki 3 intensitas, yaitu netral, positif, dan negatif. Fase netral merupakan fase di mana angin pasat berhembus normal sehingga kolam hangat menyebar di Samudra Hindia bagian tengah. Dampak dari IOD fase netral tidak terasa oleh masyarakat. Fase positif merupakan fase di mana angin pasat menguat sehingga kolam hangat terbawa ke wilayah Samudra Hindia Tengah hingga barat. Fase positif terdapat 3 intensitas, yaitu lemah, sedang, dan kuat. Pada intensitas lemah, dampak yang dirasakan hanya sebagian masyarakat di wilayah barat Indonesia. Pada saat positif intensitas sedang, dampak dapat dirasakan masyarakat bagian tengah hingga barat Indonesia. Positif intensitas kuat, dampak yang bisa dirasakan di seluruh wilayah Indonesia.
Dampak yang ditimbulkan berupa kekeringan hingga kebakaran hutan. Fase negatif merupakan fase di mana angin pasat melemah sehingga kolam hangat tidak dapat terbawa ke wilayah Samudra Hindia Tengah hingga barat. Fase negatif terdapat 3 intensitas, yaitu lemah, sedang, dan kuat. Pada intensitas lemah, dampak yang dirasakan hanya sebagian masyarakat di wilayah barat Indonesia. Pada saat negatif intensitas sedang, dampak dapat dirasakan masyarakat bagian tengah hingga barat Indonesia. Negatif intensitas kuat, dampak yang bisa dirasakan di seluruh wilayah Indonesia. Dampak intensitas hujan menjadi tinggi sehingga mengakibatkan banjir hingga tanah longsor. Selain karena faktor alam, fenomena iklim juga dapat dipengaruhi karena aktivitas manusia yang memicu perubahan suhu di bumi, seperti penggundulan hutan, aktivitas pabrik, dan gas buang kendaraan. Menjaga alam menjadi salah satu kunci untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim secara ekstrim. Dengan menggunakan energi yang ramah lingkungan dan tidak menebang hutan secara liar, hal tersebut dapat membantu mengurangi perubahan iklim secara ekstrim. Sekian informasi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.